Halo Sobat Sehat dimanapun berada, bersama lagi dengan saya di sini Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Dan pada hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang ibu, bagaimana jika saya dan bayi saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saya, di mana ibu dan bayi ini dicekik oleh suaminya. Nah, secara garis besar, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga apabila anak juga menjadi korban, maka kita dapat memakai Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang kekerasan terhadap anak, ya. Di mana undang-undang ini juga telah dibarui oleh Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2014, ya. Nah, sebenarnya kita semua wajib melaporkan, ya, bagi yang mengetahui, ya, bagi yang melihat, mendengar, mengetahui, itu wajib laporkan sebenarnya, karena di pasal 76C di Undang-Undang Nomor 35 2014 yang tadi membarui Undang-Undang 23 tahun 2002, disebutkan di situ setiap orang dilarang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi membiarkan juga dianggap bersalah, ya, sebenarnya di situ, ya. Nah, orang seringkali takut, ya, terutama terhadap tetangga gitu ya, atau sanak famili yang lain, karena dianggap ini masalah privat, padahal sudah masalah pidana umum, ya. Nah, lalu bagaimana alur pelaporannya jika ibu ini ingin melaporkan suaminya, ya? Jika memang kesulitan melaporkan, ya, sekarang dari kementerian telah membuka call center, ya, yang kita sebut sebagai SAPA, ya, sahabat perempuan dan anak, ya, di nomor 129. Nah, jika memang terjadi kedaruratan medik, ya, di mana luka-luka segala macam, itu harus ke dokter terdekat atau layanan kesehatan terdekat. Dari sana jika sudah stabil, maka baru bisa melaporkan ke polisi. Ya, tetap polisi yang harus mendapatkan laporan terlebih dahulu. Dari polisi nanti keluar surat permintaan visum, balik lagi ke dokter dan layanan kesehatan yang tadi, ya. Baru bisa dilakukan visum. Nah, hasil pemeriksaan pertama tadi bisa dijadikan lampiran di visum itu, ya. Jadi walaupun visumnya menyusul, tapi hasil pemeriksaan awal tadi bisa dijadikan lampiran, ya. Karena seringkali kalau kita terlalu lama melakukan pemeriksaan, ya, misalkan kita terlalu berbelit-belit mau visum terlalu jauh atau takut gitu, ya, malah bekas luka itu akan hilang sehingga sulit untuk dibuktikan, ya. Oleh karena itu nggak apa-apa datang ke dokter layanan kesehatan terdekat. Di sana mereka wajib untuk melakukan pemeriksaan kan dalam penanganan pertama, dan mereka juga wajib melakukan visum, ya, walaupun itu misalkan dokter umum. Dan nanti bisa juga mendapatkan surat rekomendasi setelah itu, ya, dari Komisi Pelindungan Anak atau dari Komisi Pelindungan Perempuan, ya. Dan tentu di kepolisian pun ada pusat pelayanan terpadu yang menangani kasus perempuan dan anak, ya. Nah, kekerasan di rumah tangga ini, ya, tidak hanya terjadi pada suami anak istri, tapi juga di undang-undang diatur juga mencakup famili yang lain, ya, atau walinya, ya, atau bahkan termasuk pembantu rumah tangganya, ya. Dan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga psikis, ya, bahkan penelantaran ekonomi misalkan, ya, dan termasuk juga tentu seksual. Nah, paling sering justru kekerasan di rumah tangga dilakukan oleh keluarga sendiri dari data, ya. Ini sangat menyedihkan, ya. Paling sering justru kejahatan seksual, ya. Nah, jadi sebenarnya anak-anak ini, terutama jika kita fokus pada anak, ya, itu paling sering dilakukan oleh keluarga sendiri, ya, bukan oleh orang lain. Dan jika itu menyangkut orang dewasa, yang paling sering jadi korban adalah perempuan, ya, dan paling sering dilakukan oleh suaminya atau pacarnya, ya. Itu dari data. Nah, kira-kira demikian sedikit
paparan dari saya. Mungkin silakan jika ada pertanyaan lagi, silakan komen dan subscribe ya akun ini. Dan like, jangan lupa, dan nyalakan loncengnya ya jika ada update dari saya dengan postingan-postingan terbaru. Sekian dari saya, dan tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga keselamatan diri kita masing-masing, baik itu dari penyakit maupun dari kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan terhadap anak, yang dimana kita harus mencegah itu ya. Sebagai walaupun kita orang luar, kita harus mencegah ya sesuai undang-undang ya tindakan itu supaya tidak lebih lanjut, kemudian memberikan perlindungan ya terhadap korban, termasuk melakukan pertolongan darurat, dan bisa juga kita mendapatkan kuasa dari korban untuk melakukan pelaporan. Kira-kira demikian, dan sampai jumpa di sesi yang lain. Salam sehat semua, dan tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sampai jumpa.